Halo semuanya, sebelum kita mulai videonya, ada baiknya kita kenalan dulu kali ya. Pertama, nama aku Matius Rizky Wijaya dari jurusan Computer Science, bersama rekan-rekan aku yaitu, Andika Armando Yusuf dari jurusan DKV Creative Advertising. Dan aku bernama Edward dengan jurusan Creative Advertising. oke, udah kenal kan semuanya? Langsung aja kita mulai videonya. Kali ini saya bersama rekan saya akan membawa tema berbau minuman, di mana kami akan menjelaskan tren anak muda di zaman sekarang, yaitu dengan konsumsi minuman matcha. Selain warnanya yang hijau dan rasanya yang sehat, matcha tuh ternyata memiliki banyak manfaat dan khasiatnya juga tahu. Betul banget, Mat. Tapi tahu juga nggak sih, teman-teman, matcha itu ternyata bisa dijadikan pengganti kopi dan bahkan lebih bermanfaat dari kopi. Masa iya sih Dika? Nggak mungkin banget bisa gantiin kopi tahu. Masa matcha bisa dibandingin khasiatnya kafeinnya sama kopi sih? Kan kayak susah banget gitu. Susah lah. Nggak mungkin Dika. Nah, si Edward belum tahu nih. Maka dari itu, kita bakal jelasin lebih dalam terkait matcha dan gimana sih matcha is the next coffee. Nah, jadi energi dan fokus. Apa sih energi dan fokus? Jadi ini nih bedanya guys. Di matcha itu contains caffeine plus L-theanine and amino acid that promotes calm alertness, and this leads to steady energy without jitters or crashes. Maksudnya apa sih guys? Jadi matcha itu mengandung kafein tetapi dibandingin dengan L-theanine, di mana amino asid yang dihasilkan itu memberikan eh, sensasi yang tenang gitu. Dan ini memberikan energi yang lebih stabil tanpa adanya spike atau kenaikan dari rasa kalem kita. Sedangkan kalau kopi itu kafeinnya lebih tinggi. Jadi di mana dia bisa can cause spikes and crashes in energy, jitters, or some anxiety for some. Jadi untuk beberapa orang, terlebih orang-orang yang kurang banget nih sama kafein dan kopi, bisa aja nih waktu mereka pertama kali minum dan ngerasain kafein kandungannya yang sangat tinggi, itu bisa jadi marah, moodnya jadi bad mood, jadi mood swing, dari yang tadinya senang dan berenergi, bisa-bisa di tengah siang hari mereka jadi marah-marah gara-gara tingkat kafeinnya yang lebih tinggi nih. Kemudian ada sustained release. Matcha caffeine is absorbed more slowly, providing a longer lasting energy boost 4 to 6 hours. Coffee give a fast caffeine spike, but often fade quickly leading to tiredness afterward. Jadi, kalau kafein dalam matcha diserap lebih lambat, sehingga memberikan dorongan energi yang lebih tahan lama sekitar 4 sampai 6 jam. Tetapi di satu sisi, kopi memberikan lonjakan kafein yang cepat, tapi efeknya sering hilang dengan cepat dan dapat menimbulkan rasa lelah setelahnya. Oke, sekarang ada kita di antioxidants. Coffee does contain antioxidants, but matcha has significantly more per gram. Matcha is extremely rich in catechins, especially EGCG, which help fight free radicals and may reduce inflammation, support heart health, and promote longevity. Jadi, kopi itu ngandung antioksidan, tetapi matcha tuh punya jumlahnya itu yang lebih banyak dalam setiap gramnya. Lalu, matcha itu sangat kaya akan katekin, terutama EGCG, yang dimana itu bisa membantu melawan radikal bebas serta dapat mengurangi peradangan, mendukung kesehatan jantung dan mendorong umur panjang. Jadi, kalau mau umurnya panjang, disarankan untuk minumnya matcha. Nah, ada stress and calmness. Sesuai nih sama tadi yang fokus dan energi. Thanks to L-theanine, matcha can promote relaxations while staying alert, kind of like calm focus. While coffee's caffeine can sometimes increase stress, anxiety, or restlessness. Jadi, matcha itu memberikan fokus yang kalem gitu. Jadi lebih santai berkat L-theanine dan AGCG tadi. Sedangkan kopi itu karena kafeinnya yang sangat tinggi, ini bisa menghasilkan stres, anxiety, bahkan sampai restlessness gitu. Kita sampai nggak bisa tidur kan kadang kalau minum kopi itu dalam jangka waktu yang singkat. Jadi kalau minum matcha
itu lebih ke fokus yang kalem, yang bisa membuat kita, mempromot kita untuk lebih fokus dan lebih santai. Sedangkan kalau kopi itu alert setiap saat kita minum, setelah minum itu kita jadi benar-benar tegang gitu. Nah, itu perbedaannya dari stress and calmness. Oke, jadi sekarang dari acidity and digestion. Matcha is less acidic than coffee, making it gentler on the stomach and teeth. Coffee can sometimes cause acid reflux, stomach upset, or tooth staining. Jadi matcha itu lebih kadar asamnya itu lebih di bawah daripada kopi. Jadi yang bikin perut kita tuh jadi nggak sakit, perut kita jadi enak, perut kita tuh nggak ngerasakan kayak asam lambung atau mas segala macemnya. Tapi kalau kopi itu bisa menyebabkan asam lambung yang naik, perutnya juga nggak nyaman, atau noda pada gigi. Jadi kalau orang yang suka ngopi kan kalau kita perhatiin juga ada noda kuning-kuningnya. Nah, di matcha itu nggak ada. Seperti itu perbedaan dari acidity and digestion-nya. Nah, kemudian ada di bagian nutrisi. Coffee mainly provide caffeine and antioxidant, but fewer vitamin and mineral. Matcha, on the other hand, contain vitamins A, C, E, K, A, C, E, K, and mineral potassium, magnesium. Kopi lebih memiliki kadar kafein yang lebih tinggi dibandingkan matcha. Tetapi jumlah vitamin dan mineralnya lebih sedikit dibandingkan matcha. Sedangkan matcha lebih mengandung vitamin seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan vitamin K. Dan memiliki mineral yang lebih banyak, seperti potasium dan magnesium. Mindfulness and ritual. Jadi, ini tuh lebih ke stigma sosialnya. Jadi selain tren di TikTok dan lain-lainnya, preparing matcha is often seen as a calming mindful ritual, whisking and drinking slowly. Consumers want more than just coffee. They want connection. Karena asal muasalnya matcha dari Jepang dan awalannya matcha itu dibentuk untuk acara ritual. Makanya ketika kita datang ke beberapa tempat matcha, itu disebutnya this is ritual matcha yang biasa digunakan di Jepang. Kenapa? Karena matcha itu sepenting itu untuk orang Jepang hingga dimasukin ke dalam acara ritual. Sedangkan kalau kita minum kopi, itu ya tinggal ke kafe, bang, minta kopi dong. Terus dia bikin di mesin espressonya. Jadi kayak kita sebagai orang itu gak terlalu ikut campur lah ke dalam bagian pembuatan minumannya. Yang secara tidak langsung memberikan efek di otak kita kalau matcha itu benar-benar worth it. Kalau matcha itu benar-benar membantu kita connect dengan minumannya secara langsung gitu. Nah, gimana teman-teman? Keren banget kan matcha? Selain sebagai simbol status sosial dan tren doang, ternyata matcha punya banyak banget nih manfaat dan khasiatnya. Bahkan melebihi kopi. Gimana Edward? Udah jelas belum penjelasannya? Sih gokil sih, kayak sama ini tuh aku ngira cuman tren TikTok aja kayak orang-orang FOMO. Kok kenapa cowok sekarang minumnya lebih ke matcha daripada ke americano? Aku kira tuh kayak itu ya orang-orang FOMO aja yang pengen nyobain atau pengen viral di TikTok. Cuman ternyata banyak manfaatnya ya matcha ya daripada kopi. Mulai sekarang aku ganti sih ke matcha sih karena lebih bermanfaat. Makasih ya Dika, makasih ya Matius sudah ngejelasin. Sekarang udah terbuka pemikiranku. Hihihi. Keren banget nih. Kalau Edward bisa, masa kalian nggak bisa sih? Oke, sekian presentasi dari kami. Dan sekali lagi kami ingin berterima kasih kepada TFI serta Bina Nusantara University karena telah memberikan kami kesempatan untuk membuat video ini. Dan jika ada kesalahan, baik dari perilaku atau penggunaan kata, kami meminta maaf. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan kami. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.